Namun hingga sore mereka tidak kunjung pulang. Sebelum pergi, Sukmawati sempat pula membawa sebuah telepon genggam milik Hari dan uang 2 juta rupiah. Kasus penculikan anak kembali terjadi dan kali ini menimpa keluarga Hari Prasetyo yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Dua buah hati Hari, Tirta Intan Pratama dan Riza Ananda Safitri yang berusia 9 dan 8 tahun hilang tak tentu rimbanya sejak hari Minggu sore lalu. Ironisnya kedua bocah malang tersebut diduga diculik oleh Sukmawati, pembantu keluarga Ari yang baru bekerja selama 10 hari. Hari Minggu lalu, kedua bocah Tirta dan Riza hanya tinggal berdua di rumah bersama Sukma. Sukma sempat mengabarkan Hari bahwa ia akan mengajak Tirta dan Riza ke rumah kerabatnya di Buduran, Sidoarjo. Namun hingga sore mereka tidak kunjung pulang. Sebelum pergi, Sukmawati sempat pula membawa sebuah telepon genggam milik Hari dan uang 2 juta rupiah. Hari sudah berkali-kali menelepon dan mengirim SMS, namun telepon Sukmawati tidak aktif. Kontak sama dia, terus disambungkan ke anakku juga. Ya kondisi anakku ya nggak tertekan, nggak apa, cuman ya waktu pas posisi main gitu. Malah aku suruh pulang dia masih ini, ntar dulu, soalnya masih main gitu. Ya aku bujuk supaya cepat pulang kan. Ya bentar, habis ini pulang kok. Beberapa tetangga mengaku melihat keberangkatan Sukmawati bersama dua anak majikannya. Mereka dijemput sebuah mobil berwarna perak yang diparkir tidak jauh dari rumah. Kendaraan pada di sini kendaraannya. Nah, terus itu Sukmawati, saya belum kenal Sukmawati ya. Nah, nomornya nomor 24. Nah, kalau nomor 24 itu rumahnya Burabalu. Nah, terus ke sana, berangkat ke sana. Saya motor tetap di sini, motornya tetap di sini, dia berangkat ke sana. Hari sudah melaporkan kasus kehilangan anak ke Polsek Wonokromo hari Senin pagi. Ini belum bisa mengatakan kalau ini diculik karena kepergian daripada anak ini kan izin sama orang tuanya. Ya. Sudah lebih dari 24 jam. Ya, lebih dari 24 jam. Namun tadi sudah ada komunikasi bahwa mau mengantarkan ke Ngagel. Dari sebuah SMS yang terkirim ke telepon genggam Sukmawati Selasa dini hari, diketahui bahwa pembantu rumah tangga gadungan itu masih berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kondisi Hari sampai sekarang masih syok berat. Ia juga belum mengabarkan musibah ini kepada Zulfia, istrinya yang sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Kasus penculikan anak kembali terjadi. Kali ini musibah menimpa Ari Prasetyo. Dua orang buah hatinya, Riza Ananda Safitri dan Tirta Intan Pratama, yang berusia 8 dan 9 tahun, hilang bersama dengan raibnya sang pembantu rumah tangga. Ari sudah berusaha menghubungi sang pembantu melalui SMS, namun hingga saat ini belum dibalasnya. Kasus ini seakan menggenapi sederet berita mengenaskan soal penculikan anak di sejumlah daerah. Beberapa ada yang berhasil kembali ke pelukan orang tuanya, seperti yang terjadi pada Raisya Ali, seorang bocah berusia 5 tahun. Raisya diculik sepulangnya dari sekolah oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah komplotan guru mengajinya. Kejadian ini mendapat sorotan dari masyarakat luas sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang bulan Juni hingga Agustus 2007 saja tercatat 14 kasus penculikan terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Motifnya beragam, namun hampir semua kasus penculikan itu berlatar belakang motif ekonomi. Di luar catatan itu, kasus-kasus penculikan lain yang sempat mendapat sorotan masyarakat, yaitu penculikan seorang balita bernama Fitri awal Januari lalu. Korban yang juga anak pengamen itu hilang di stasiun Cikini, Jakarta. Diduga ia menjadi salah satu korban sindikat perdagangan bayi internasional. Tak hanya itu, di bulan Maret 2007, Anton Adrian Laisina, bocah kelas 4 SD Don Bosco, Jakarta, juga menjadi korban penculikan. Ia diculik dari sekolahnya dan si penculik meminta uang tebusan sebesar 300 juta rupiah kepada orang tua korban. Namun orang tua Adrian hanya memberikan uang sebesar 20 juta rupiah. Setelah 2 hari disekap, akhirnya Adrian pun dibebaskan oleh para penculik itu. Ia diantar ke rumahnya oleh tukang ojek dari Jalan Ampera 7, Mangga 2, Jakarta. Tak lama kemudian polisi pun membekuk 2 tersangka yang diduga sebagai penculik bocah malang itu. Polisi menduga mereka terlibat dalam jaringan penculik profesional. Kasus-kasus serupa juga banyak terjadi di berbagai daerah. Di Medan misalnya, seorang waria nekat menculik anak di sebuah pesta pernikahan awal Januari tahun lalu. Tak hanya itu, ia juga mempreteli dan menjual perhiasan korbannya. Bahkan ada pula yang tega menculik anak sebagai jaminan pembelian telepon genggam. Iming-iming uang yang ditawarkan pelaku membuat korbannya menurut saja. Pelaku akhirnya dibekuk di rumahnya setelah banyak reponsel yang mengadukan perbuatannya.